Halo teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya di Rayu di Channel. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kita doakan ya teman-teman. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya dilindungi dari segala mara bahaya. Semua keluarga besar kita ya teman-teman ya, diberikan rezeki dan juga diberikan kesehatan sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya mau sedikit memberi penjelasan ya kepada teman-teman. Tentu saja penjelasan saya dalam video ini adalah hanya sekedar mau mengingatkan ya teman-teman, sekaligus untuk berbagi tips ya. Bagaimana caranya kita kalau berencana pengen punya kulkas second gitu ya. Misalnya mau beli baru kan mungkin dana kita tidak mencukupi ya. Kita pengen second tapi harganya agak murah gitu ya teman-teman ya, terjangkau lah istilahnya. Nah kita jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman ya untuk membeli kulkas. Jadi misalnya kita ada kulkas satu pintu ya, misalnya mereknya Sharp gitu ya, atau Samsung atau Toshiba, merek apa aja gitu ya. Terus harganya mungkin agak murah ya teman-teman ya. Misalnya kita beli di online ya, atau mungkin kalau tetangga rumah kita beda ya, kita sudah pasti tahu kan. Tapi kalau dari online atau dari orang lain yang kita nggak kenal, nah kita harus tahu ya, supaya teman-teman juga bisa mendapat masukan lagi ya, supaya kita nanti tidak menyesal setelah kita membeli kulkas tersebut. Takutnya kan pemakaian baru sebulan 2 bulan sudah rusak ya kan, itu maksudnya. Nah teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa nyambung apa yang saya akan jelaskan di beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita lanjut teman-teman, saya mohon dukungannya ya untuk channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman juga sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya jelaskan sama teman-teman ya. Pertama-tama kalau misalnya kita mau beli kulkas ya, kulkas tersebut yang kita mau beli atau yang menjadi target kita ya, kalau bisa ya teman-teman ya, sebisa mungkin jangan sudah bekas diservis. Nah maksud saya kategori bekas diservis ini apa ya teman-teman ya, adalah di bagian mesin. Misalnya ya, contoh ya, teman-teman udah lihat dari tadi kan di sini ada satu kompresor ya, sebagai contoh ini kulkas satu pintu. Nah jadi misalnya kita mau beli kulkas satu pintu, kita bertanya dong sama yang jual ya kan. Misalnya contoh pertanyaan umum-umum aja ya, misalnya sudah berapa lama kalau boleh tahu pemakaian kulkasnya ya kan. Kita memastikan dong pemakaiannya apakah sudah 5 tahun, apakah sudah 10 tahun. Itu penting juga untuk kita tanyakan ya teman-teman ya. Lalu mungkin pertanyaan yang kedua yang umum-umum aja, apakah kulkas tersebut sudah pernah diservis atau belum. Nah mungkin dia menjawab, ada yang jujur ada yang nggak jujur ya teman-teman ya. Kalau dia bilang misalnya oh belum pernah diservis nih kulkasnya, masih ori ya kan, oke anggaplah perkataan dia benar. Tapi kita jangan ini ya, maksudnya kita jangan mudah percaya begitu saja ya. Maksudnya bukan kita negatif thinking sama orang ya, kita juga harus mewaspadai ya kan, apa benar omongan dia dengan kenyataan. Nah sekarang saya akan perlihatkan kepada teman-teman ya, ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini kan mesin kita sebut kompresor ya. Kalau di mobil atau di motor inilah mesinnya. Kalau nggak ada mesin ya nggak bisa jalan. Yang lainnya bodi aja ya kan gitu. Oke lihat ya, di kompresor ini kan ada 3 pipa ya. Coba lihat, ini satu lagi ini, satu lagi ini ya. Yang dua ini pipa hisap ya teman-teman ya, yang lebih besar ukurannya. Yang lebih kecil satu ini pipa untuk tekanan ya. Maksudnya saat kompresornya kita hidupkan, maka di sini akan ada tekanan ya. Ini masuk dia ke dalam bodi, kita sebut namanya pipa kondensor ya. Ini nanti dia masuk ke dalam bodi semua. Makanya kan kulkas yang normal itu kan bodinya terasa hangat ya kan, atau agak sedikit panas ya, itu normal. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan ya, ini pipa ini kalau kulkas-kulkas yang model sekarang ya, model sekarang nih rata-rata, memang gak semua sih, tapi rata-rata model sekarang itu pipa yang masuk ke dalam bodi ini ya, itu rata-rata menggunakan pipa besi
Beda dengan ini. Kalau ini teman-teman bisa lihat ya, ini tembaga, lihat. Nah, maka kategori kulkas yang sudah modelnya seperti ini bisa dikategorikan ini bisa lebih bertahan lama awet ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tidak mudah keropos pipa ini. Karena saya pernah ada kasus dulu, kulkasnya itu masih lumayan belum lama pemakaian, tapi karena pipa di dalam sini itu bukan tembaga tapi besi, yang terjadi di dalam bodi itu ada keropos ya teman-teman ya, sehingga terjadi bocor. Jadi mesinnya masih bagus tapi ada bocor dalam bodi. Oke, ini yang pertama yang teman-teman harus perhatikan ya. Ini sangat penting juga. Artinya ini untuk kita memastikan bahwa nanti kulkas ini kita pakai ya bisa awet. Itu maksudnya. Jadi jangka waktu pemakaiannya lebih panjang daripada yang menggunakan pipa besi. Oke ya. Terus yang kedua, teman-teman lihat ya. Kalau misalnya kompresor itu sudah di sini ada pentilnya, ya. Kalau ini kan belum ada. Coba lihat ya, ini ciri-ciri belum pernah diservis. Ini masih segel pabrik nih. Coba teman-teman lihat, ya kan, ini masih segel pabrik. Ya, ini rapi sekali ya segelnya. Nah, ini bukan segel biasa ya, maksudnya bukan sudah pernah diservis enggak ya teman-teman ya. Ini segel pabrik. Ya, dari sini dari fisiknya soalnya kelihatan ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, coba perhatikan. Di sini ada contoh lagi satu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang saya mau kasih contoh lagi satu ya. Ini yang tadi ini lihat nih. Ini pipanya kan pipa besi. Itu ya, beda kan ya sama ini ya. Nah, ya kan? Nah, ini. Jadi untuk jangka waktunya lebih bagus yang pakai tembaga. Nah, kita kembali ke yang tadi ya. Jadi ini lihat ya, kayak gini contohnya. Nah, kalau misalnya kulkas tersebut sudah di sini dikasih pentil, contoh kayak gini misalnya. Nah, ini sudah menandakan bahwa kulkas tersebut atau mesin kompresor ini sudah pernah dikosongkan freonnya, ya. Artinya dia sudah pernah terjadi insiden pada kulkas ini. Apakah pernah tertusuk di bagian evaporatornya, ya, bagian freezer maksudnya ya. Itu kan suka ada bunga es, makanya kadang kita tidak sabaran dicolok-colok pakai benda tajam, pisau atau obeng, akhirnya bocor. Nah, yang terjadi pada saat bocor, mau nggak mau kan harus mengisi freon lagi kan. Nah, jadi pipa yang ini nanti dia akan dimasukin pentil di sini. Nah, kayak gini kan sama, 1 2 3, 1 2 3, ya kan. Nah, jadi cirinya di sini. Tapi ada juga ya yang sudah memasang pentil ya. Terus pada saat habis isi freon ya teman-teman ya. Di sini dia akan bikin mirip seperti ini di segel. Ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya di sini dia bikin seperti itu, tetap terlihat lasnya itu agak kasar di sini. Coba perhatikan. Ya kan, pasti di sini las-lasannya lebih kasar, beda sama ini. Ini lebih halus, beda ya. Nah, jadi sekalipun ini sudah pernah dikasih pipa di sini, maka tetap akan terlihat, ya kan. Tapi rata-rata, maksudnya gini, sekalipun di sini sudah disegel ya, jadi ini yang lama dibuang pentilnya disegel kayak gini, ya tetap akan terlihat perbedaannya bahwa ini memang sudah pernah di servis. Nah, ciri yang kedua itu dari filter. Nah, coba lihat ini filter masih disegel, lihat ya, ini masih disegel. Ini teman-teman kalau bisa lihat ya, ya itu masih segel ya, masih ori. Tapi kalau udah kayak gini lihat nih. Nah, ada tambahan lagi pipa kapiler kecil gini. Nah, ini ciri-ciri udah pernah diservis karena dia harus membuang angin ya, atau divakum nih. Nah, jadi itu sih yang mudah kita untuk melihat ya, atau ada kecurigaan kita pada mesin ya, kalau mesin sudah pernah diservis atau belum. Nah, terus yang kedua ya, kita lihat lagi ciri-cirinya itu di. Nah, coba teman-teman lihat ya, ini contoh evaporator ya. Kalau misalnya di sini evaporatornya itu sudah terlihat semacam seperti ada di las ya,
biasanya dia terlihat agak hijau ya, atau agak putih, mungkin bekas dilas ya. Contoh ya teman-teman ya, seperti ini contohnya. Nah kan ini sama-sama kulkas satu pintu ya teman-teman ya. Jadi ini bagian evapnya, evaporator. Nah yang saya maksud seperti ini ya teman-teman. Ini yang sudah pernah ada bekas tertusuk benda tajam ya. Nah, ya kan. Nah itu sebabnya kenapa kulkas itu yang kita maksud di servis, karena dia salah satu penyebabnya bagian evap ini pernah tertusuk. Saat ini tertusuk, maka freon itu pasti akan bocor, ya kan, akan keluar, sehingga membuat kulkas tersebut langsung tidak dingin. Bahkan terkadang di sini oli pun ikut naik ya teman-teman ya dari mesin. Nah kalau misalnya teman-teman melihat ya ada satu seperti ini ya, seperti hijau ada, atau enggak mungkin agak sedikit silver maksudnya ya, dia bisa ngelas pakai las khusus untuk evap ya, lem hijau, atau pakai timah bisa juga khusus untuk evap ya teman-teman ya. Nah kita coba lihat yang lain juga. Kalau yang lainnya sekiranya terasanya nggak ada yang lain bekas tambalan kayak gini, mungkin masih terlihat mulus gitu ya. Nah, itu tidak masalah ya teman-teman ya, maksudnya kita masih boleh belilah kulkas tersebut. Artinya memang ternyata kulkas itu terjadi insiden, jadi bukan rusak karena memang usia kulkasnya tersebut, tapi karena kesalahan dalam pemakaian. Bisa tangkap ya teman-teman yang saya maksud ya. Itu sebabnya saat dimana kita mempunyai kulkas satu pintu, kalau di sini ada penumpukan bunga es, di ruang freezer ada bunga es ya teman-teman ya, maka kita tidak boleh menusuk ya pakai benda tajam. Seperti ini contohnya, ini kan mulai ada penumpukan bunga es ya. Tapi kan dia berwaktu ya kan, bisa sebulan bahkan bisa lebih, maka di sini mulai ada penumpukan bunga es. Kalau sudah banyak jangan ditusuk. Itu sebabnya saya menginformasikan kepada teman-teman ini ya, sebagai keterangan tambahan saya selipkan sedikit penjelasan itu ya, supaya teman-teman kalau yang nanti sudah pakai usahakan jangan menusuk ya bagian itu. Nah kita kembali lagi teman-teman ya. Jadi seumpamanya di sini cuma ada satu ya kan, nggak banyak gitu ya. Terus kondisi fisik body kulkasnya masih bagus misalnya kan, masih oke gitu ya. Nah nggak apa-apa teman-teman, caranya kita lihat ya pada saat kulkasnya sudah tercolok listrik misalnya kan, kita ke rumah konsumen dong ya kan. Nah kita sudah colok listrik kulkas tersebut, coba teman-teman lihat di bagian atas. Nah ini kalau terpasang kan, ini bagian atasnya ini ya, di sini kan untuk setelan ya termo kan. Nah kita lihat di bagian atas biasanya, kalau nggak di samping, yang penting dia yang langsung berhubungan dengan ada pipa ya. Contoh kayak gini ya teman-teman. Nah ini kan bagian atas langsung pipa ya, daerah sini nih. Ini kan ada juga yang sebagian kulkas dari samping ya, dari samping sini kita bisa lihat pipa yang langsung dari kompresor ya, pipa evapnya masuk dari keluar ya. Nah kita colokin kulkasnya, terus kita menempel. Jadi pada saat kalau misalnya belum dicolok kan, baru dicolok tuh kita datang ya kan, nggak apa-apa. Ataupun misalnya sudah tercolok nggak apa-apa, jadi sudah mulai dingin. Caranya gini, kita coba menempel nih tangan kita seperti ini ya, kita menempel di bagian sini. Jadi langsung bertemu dengan ini, tapi dibalik sini ya. Kalau kita sudah dapat nih arah pipanya ini dua, apakah di samping atau di atas, kita menempel. Jadi kalau saya umpamakan misalnya gini ya, ini di atas ya, tapi saya umpamakan di sini ya, misalnya kita menempel gini kan. Nah pada saat kita menempel begini ya, ini harus lengket, terasa lengket. Jadi pada saat kita tempel kira-kira 2 atau 3 detik, 1, 2, 3 detik ya, terus kita lepas. Kalau di sini terasa dia agak menempel, si jari kita ya, telapak tangan ini menempel, nah berarti kulkas itu cepat beku. Tapi kalau dia hanya dingin aja, tidak ada seolah-olah kayak menempel di jari kita, itu berkemungkinan memang proses bekunya itu agak lama teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan juga ya, sebelum kita membeli barang elektronik, apakah itu TV ataukah kulkas ya kan, yang berhubungan dengan elektronik, terlebih kalau barangnya second ya teman-teman, kita mau belikan, kita harus juga memastikan bahwa tegangan listrik di rumah kita itu dalam kondisi stabil ya.
Maksudnya begini teman-teman, salah satu yang memicu cepat terjadinya kerusakan pada elektronik apapun termasuk kulkas ya, itu karena listrik di rumah kita tidak stabil, tidak konstan. Harusnya kan 220 volt ya, stabil terus. Tapi tiba-tiba bisa turun gitu ya dari segitu. Kalau turun sedikit masih mending, tapi kalau turunnya sampai banyak, nah itu bisa memicu cepat terjadinya kerusakan pada kulkas. Nah, kalau misalnya seperti itu, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan namanya stabilizer. Stabilizer itu kita beli dengan ukuran yang sedang-sedang aja ya, teman-teman ya. Untuk kita pasang di elektronik kita. Tujuannya apa? Supaya listrik atau bagian kompresor ya pada kulkas ini, pada barang elektronik apapun ya yang kita pakai itu bisa awet, karena suplai listrik yang masuk ke kulkas ini atau terlebih ke kompresor ini tetap dalam kondisi stabil. Itu juga yang harus kita perhitungkan ya teman-teman ya sebelum kita membeli barang elektronik tersebut. Nah teman-teman, mungkin ini aja sedikit informasi dari saya buat teman-teman atau tips ya untuk kita saling berbagi ya teman-teman. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman untuk sudah menonton video ini ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Harap dimaklum, saya hanya terbatas adanya, hanya berbagi apa yang saya pahami kepada teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan di video-video saya akan datang. Jangan lupa teman-teman ya, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dan boleh share video ini kalau video ini bisa menjadi rekomendasi buat saudara-saudara atau teman-teman yang lain. Demikian teman-teman, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Salam sukses dari saya, dari Rayudi Channel. Thank you teman-teman, God bless.